Pelajaran Awaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 14 Jalan Menuju Marifatullah. Di dalam suatu dalil dikatakan bahwa Awaluddin Marifatullah artinya awal mula seseorang itu beragama, ialah mengenal akan Allah. Di mana seseorang itu wajib hukumnya untuk mengenal akan Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan beragama. Tanpa mengenal Allah maka ibadah apapun yang dilakukan bagaimana mungkin bisa dikatakan sampai sedangkan tujuannya saja tidak diketahui. Karena itu sangatlah penting sekali pengenalan akan Allah itu di dalam kehidupan ini. Dengan mengenal akan Allah maka akan dirasakannya manis lezatnya keimanan, dirasakan khusyuknya dalam amal ibadah serta ketenangan jiwa akan mengalir di dalam dirinya. Menjadikan pribadi yang ikhlas, sabar, tawakal serta ridho dalam menjalani hidup. Tentu tiada kebahagiaan yang melebihi daripada kebahagiaan para arif billah atau orang yang mengenal akan Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan akan rahasia keagungan para arif billah, maka niscaya orang-orang akan tercengang dan terheran-heran serta takjub dibuatnya. Karena nur yang meliputi diri para arif billah itu akan memancar menembus sampai ke langit ketujuh. Karena itulah Allah menutup akan diri para kekasih-kekasihnya itu, sehingga tidak ada yang mengetahui tentang dirinya melainkan hanya Allah dan mereka-mereka yang sama-sama telah sampai pada makom marifatullah tersebut. Adapun manusia-manusia itu untuk sampai kepada pengenalan akan Allah atau marifatullah, maka terlebih dahulu ia haruslah mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Manarofa nafsahu fakotarofa robahu artinya barang siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya niscaya kenallah ia akan Allah. Dan tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah menundukkan hawa nafsu dengan memerangi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan dan kemurtadan yang ada di dalam diri dengan menjauhi kesombongan, keingkaran terhadap kebenaran, kebodohan dan ketidakpedulian tentang kebenaran. Apabila ia telah berhasil di dalam memerangi hawa nafsunya tadi maka ia akan dianugerahi hidayah atau petunjuk kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan menuju kepada kebenaran hakikat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dilengkapi ia dengan sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sidik, tablik, amanah dan fatonah serta menjadikan ia samina wa atona. Apabila ia tetap istiqomah pada tahapan pertama dan kedua itu maka ia akan disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum sunatullah yang berlaku di dalam kehidupan ini. Maka tetapkanlah kesabaranmu di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tawakal atau berserah diri kepada Allah dengan meyakini bahwa apa yang terjadi atas dirinya, itu semua kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersabarlah dan pasrahkanlah dengan sebenar-benarnya, dan berlaku kasih sayanglah kepada sesama saudara mukmin serta menjadilah rahmat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Tetapi ingatlah, sesungguhnya banyak di antara orang mukmin hamba-hamba Allah itu yang terlena di dalam tahapan ini, artinya mereka yang takjub dan hilang kesadaran dirinya karena sangat mempesonanya keindahan-keindahan dan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan atau ditampakkan oleh Allah berupa karomah-karomah membuat ia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kelebihan-kelebihan itu sehingga karomah itulah yang menjadi maksud dan tujuannya. Lalu lupa ia kepada tujuan yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan karomah itu. Maka jatuhlah ia kepada jurang kefasikan, kembali dikuasai oleh hawa nafsunya. La haula wa la quwata illa billah. Berhati-hatilah di dalam tahapan ini, tidak ada seorang pun yang selamat dalam tahapan ini melainkan mereka yang benar di dalam memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadilah Allah sebagai penolongnya dan hanya Allah lah sebaik-baik penolong bagi orang-orang mukmin. Kemudian apabila ia telah sampai kepada tahapan itu dengan selamat dan ia senantiasa di dalam kesabaran serta selalu berhati-hati di dalam musyahadahnya atau penyaksiannya, maka akan tersingkaplah segala kebenaran hakikat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sendirinya tanpa ia memaksakan kehendaknya untuk menyingkap tirai itu. Artinya,
Kebenaran hakikat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang akan datang menjemputnya untuk dibawa naik atau miraj, menuju alam yang tiada batas dan dihampirkannya kepada kebenaran yang membawa rahmat, yaitu nurun ala nurin, sumber segala hakikat-hakikat yang ada termasuk hakikat diri atau hakikat Muhammad. Lalu timbullah kecintaan yang amat sangat dalam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rindu yang tiada habis-habisnya dan diwujudkannya di dalam gerak dan diamnya dengan solawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya yang sangat dalam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terasa nikmat sekali dirasakannya, sehingga tiada nikmat apapun yang dapat menyamai kenikmatan cinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Racun kerinduan rela dan ikhlas diminumnya karena kemabukannya tiada bandingannya. Kemabukan cinta itulah yang menghantarkan dirinya kepada Rabbul Izzati untuk berkasih-kasihan memadu cinta yang telah lama terpendam. Dengan tahapan-tahapan itu akan sampailah ia kepada memandang Zat Maha Mutlak yang tiada taraf keagungan dan kebesarannya, yang esa dalam keesaannya, di mana segala sesuatu bergantung kepadanya, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tiada satupun yang menyamainya. Ketika para pecinta Allah sudah asyik di dalam pandang memandang, maka Allah akan mendudukan ia pada makom muraqabah, sebagai jalan terbukanya tirai, kebenaran hakiki atau mukasyafatu robani. Itulah akhir daripada pengembaraan dan perjalanan, dan itulah puncak segala puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Maka sampailah ia kepada hakikat di atas hakikat, yaitu Zat Maha Mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat dari segala apapun tentang dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.